Oke, bersama saya Yusron. Kali ini saya akan sharing tentang tipe data array di PHP. Pertama kita bikin folder dulu di C. Kemudian kita namain PHP dasar, huruf besar semua. Nah, folder ini kita buka di Visual Studio Code. Kemudian di folder PHP dasar kita buat file yang namanya adalah array, huruf kecil semua ya, array PHP. Kita buka tag PHP. Nah oke, jadi schedule-nya adalah kita di sini akan membuat array, kemudian menampilkan array, kemudian menampilkan spesifik array-nya, kemudian mengubah data array, kemudian menghapus array. Lalu kita akan membuat sebuah array asosiatif dan array dalam array. Oke, yang pertama adalah cara membuat array. Misalkan kita bikin variabel data yang isinya adalah array, ditandai dengan kurung siku buka dan tutup, kemudian dari titik koma. Nah, di dalam sini kita bisa membuat data. Misalkan datanya adalah 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, untuk menampilkan array-nya, kita bisa menggunakan vardam yang isinya adalah variabel array-nya. Kita save, kemudian kita buka terminal dengan cara tekan kontrol kutip, kita sudah berada di folder PHP dasar di drive C. Kita panggil PHP dan array.php. Nah, di sini saya punya 3 data dalam array. Urutan array-nya itu dipanggil menggunakan indeks berurutan dimulai dari 0. Di sini ya teman-teman. Kemudian ini kan ditampilin semua ya. Kita pengen nampilin data array-nya itu secara spesifik. Misalkan data yang kita panggil adalah data 2 ini. Artinya kan ini 0, 1, dan 2. Berarti kita gunakan vardam data yang ke 1, si tulisan string 2 ini. Kita save dan kita panggil lagi. Nah, maka akan tampil 2 ini, value 2. Oke, kita komentari. Kemudian kita akan mengubah data array yang si
satu ini misalkan mau kita ubah, tadinya awalnya adalah string 1, kemudian kita ubah menjadi huruf depannya itu S-nya besar misalkan. Kita ubah dengan cara array data yang ke 0 kita akan ubah yaitu dengan string 1 hurufnya besar, S-nya besar, dan kita vardam lagi. Kita save dan kita panggil. Nah, maka si 1 ini awalnya kan S-nya kecil, setelah kita ubah S-nya jadi 2. Nah, itu untuk mengubah data array. Kemudian menghapus array biasanya menggunakan sebuah function yang namanya unset. Data array yang keberapa nih yang mau kita hapus? Misalkan data array yang ke string 3 ini mau kita hapus, artinya kan ini indeks 0, 1, dan 2. Indeks 2-nya mau kita hapus, kemudian kita vardam kembali $data, kita save dan kita run. Nah, di tampilan kedua ini array-nya udah kehapus, artinya cuman ada 2 buah nilai doang, 1 dan 2. Itu untuk menghapus data. Kemudian di array juga terdapat yang namanya array asosiatif yang terdiri dari key dan value. Pada umumnya kita di sini nulis misalkan 1, 2, dan 3, ada 3 value dengan indeks 0, 1, 2, dan 3. Secara default array itu ngebikin seperti ini. 0, datanya itu 1. Kemudian yang kedua, indeks 1, datanya itu 2. Dan di indeks yang kedua, datanya itu 3. Nah, si 0, 1, dan 2, 3 ini udah dibuatin secara default oleh array-nya. Tapi di array kita itu bisa membuat sebuah asosiatif yang di sininya si key-nya, asosiatif itu terdiri dari key dan value. Nah, si key-nya ini di array bisa kita ubah. Contoh ya, kita bikin sebuah array baru. Misalkan kita bikin sebuah data karyawan yang isinya adalah data karyawan terdapat nick. Kita bikin key-nya adalah nick yang isinya adalah misalkan 001, kemudian ada yang namanya nama. Di data karyawan kita isi dengan misalkan Yusron. Kemudian kita bikin jabatan, key-nya, stringnya jabatan, misalkan adalah IT. Cukup kita bikin seperti ini dan kita vardam kembali $data karyawan. Kita run, belum kita save. Kita run kembali dan kita vardam. Nah, ini dia. Jadi ada sebuah array yang isinya adalah nick, nama, kemudian ada jabatan. Seperti itu teman-teman. Kemudian di array kita bisa membuat di dalam array ada array lagi. Contoh data karyawan kedua, kita isi nicknya, kita isi 002 misalkan, kemudian namanya adalah Jenal misalkan, kemudian jabatannya IT juga misalkan. Nah,
di array ini kita tambahin array lagi, ada sebuah key yang namanya alamat misalkan, kemudian kita isi dengan array. Di alamat kan ada yang namanya kota misalkan, kemudian si kota ini isi dengan value nya adalah Tangerang misalkan, kemudian kita isi lagi negara Indonesia. Cukup seperti ini dan kita kasih titik koma, kemudian kita panggil kembali vardam $data karyawan 2, kita save dan kita run. Nah ini dia teman-teman, array dalam array. Jadi di alamatnya itu dapat kota dan negara. Jadi tadi kita sudah membuat array, kemudian menampilkan array secara spesifiknya. Kita ubah data array dengan cara bikin variabel, kita panggil kembali variabel dan isi indeksnya, kemudian kita kasih data baru. Untuk menghapusnya kita kasih function vardam, kemudian kita bikin array asosiatif yang terdiri dari key dan value, kemudian kita bikin array dalam array. Oke, seperti itu teman-teman, terima kasih.